Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan topik pembahasan kita di seri perkuliahan Fisika Dasar 2, masuk ke pertemuan ke-6 hari ini ya. Eh, Materi yang akan saya jelaskan atau akan saya paparkan pada kesempatan pagi hari ini yaitu tentang aliran suatu fluida atau fluid flow. Kalau di sekolah menengah, SMP maupun SMA, ini dikenal dengan istilah fluida dinamik atau fluida dinamis. Jadi kalau kita berbicara tentang fluida pada pembahasan di sekolah menengah itu ada dua hal ya, yaitu fluida statis atau fluid statik dan fluida dinamis atau fluid flow. Nah, fluida statis itu basic atau konsep yang harus Anda pegang itu adalah Archimedes. Jadi kalau kita berbicara tentang statis, ini Anda harus memegang teguh konsep dari Archimedes. Ya, dan asas tekanan ya, konsep tekanan. Ya, jadi konsep tekanan ini nanti akan menjelaskan beberapa kasus yang ada pada Archimedes. Ya, Anda sudah tahu ya kemarin. Kemudian kalau kita berbicara tentang fluida dinamis atau adanya aliran, ini yang Anda harus pegang, prinsip Bernoulli dan asas kontinuitas atau aliran yang tetap ya, istilahnya seperti itu. Baik, kita bahas lebih mendalam dua hal ini berkaitan dengan fluida dinamis. Sebelum saya memasuki apa itu asas kontinuitas dan prinsip Bernoulli, ada beberapa hal yang perlu Anda pegang teguh ya sebagai asumsi fluida di sini itu seperti apa. Yang pertama, the fluid is incompressible. Incompressible. Fluida itu tidak bisa dimampatkan. Ya, dalam hal ini sebagai contoh Anda misalnya melihat air. Air itu tidak bisa dimampatkan ya. Sehingga volume dan massa jenisnya itu tetap atau tidak berubah. Volume dan massa jenis tetap. Ya, berarti dia masih utuh seperti itu. Karena nggak bisa dimampatkan gitu ya. Jadi ini yang pertama, dia harus bersifat incompressible. Jadi tidak mengalami perubahan volume dan tidak mengalami perubahan massa jenis ketika ada suatu tekanan yang dikenai pada fluida tersebut. Dan yang kedua itu fluida non-viscous, artinya fluida tidak kental. Ya. Kalau kental tentu saja ada gaya Stokes, gaya gesek. Di sini diasumsikan tidak ada gaya gesek atau tidak kental. Ya, tidak ada gaya gesekan, tidak mengalami gesekan dengan dinding maupun dengan antar partikelnya ketika dia mengalir. Kemudian yang ketiga adalah the flow is steady. Jadi aliran airnya itu steady, laminer. Jadi kalau kita punya jalur, nah ini adalah laminer. Jadi kecepatan aliran fluida di sembarang titik itu tetap. Jadi kalau saya tinjau di sini kayak gini, satu garis lurus itu memiliki velocity atau kecepatan yang tetap. Bayangkan kalau fluida itu kental, tentu saja di bagian tengah itu memiliki kecepatan yang lebih besar dibandingkan yang ada di dekat dindingnya itu. Ini dindingnya gitu ya.
Jadi kalau dia tidak ideal atau kental ya tentu saja kecepatan beberapa titik itu berbeda. Tapi yang di sini dikatakan harus laminar, artinya kecepatannya harus tetap. Kemudian yang keempat, the flow is irrational, artinya tidak mengalami pusaran. Flow, mengalirnya itu kontinu, nggak ada gelembung, nggak ada pusaran di suatu titik gitu ya. Jadi dia ngalir bebas gitu ya. Nah, tidak ada momentum sudut sehingga menghasilkan suatu rotasi. Oke, itu adalah asumsi-asumsi yang akan kita bahas berkaitan dengan fluidanya. Nah, ini ketika ada suatu resisten atau hambatan ya. Ini ada bentuk hambatan seperti ini. Ya, fluidanya itu tetap saja ada jalur. Tidak terputus dia. Laminernya itu maksudnya kayak gini nih. Jadi kecepatannya itu akan sama terus. Nah, ini yang untuk beberapa bentuk jalur partikelnya istilahnya seperti ini, bisa digambarkan seperti ini. Nah, yang pertama kita bahas tentang continuity equation. Jadi asas kontinuitas ya. Jadi diambil dari asumsi yang pertama bahwa suatu fluida itu incompressible ya, artinya memiliki massa yang tetap dan density atau massa jenis yang sama ya. Massa jenis yang sama. Sekarang kita tinjau suatu aliran fluida di sini ya. Jadi ada aliran fluida, ada pipa seperti ini. Kemudian saya ambil suatu segmen air. Nah, ini adalah segmennya. Jadi saya mengambil suatu volume terkecil. Volume terkecilnya ini. Jadi ini bukan tutup. Ini adalah potongan dari volume air ya, potongan. Jadi dipotong dengan volume segini. Nah, ini memiliki kecepatan V dt atau dia memiliki volumenya dV besar. Masanya dm. Delta itu kan sesuatu bagian yang terkecil dari suatu materi dipotong gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi saya mengambil dua section atau dua titik A dan B. A1, titik 1 dan titik 2 gitu. Titik 1 dan titik 2 yang memiliki area itu A, luasan A1, ini luasannya, ini juga ada luasannya A2. Sekarang kita tinjau pada titik A1, di mana dm-nya atau massanya, ya, massa itu diekspresikan bentuknya seperti ini. Ini ya, ini adalah massanya, ya, diambil dari konsep rho adalah M per V ya. Jadi kalau M itu adalah rho kali V. Nah, kalau kita delta ya ini delta. Ini delta ya. Nah, dV volume, konsep volume itu adalah luas alas kali tinggi ya enggak. Jadi luas alas kali tinggi. Misalnya adalah lebarnya adalah ds kayak gini. Jadi luas alas kali tinggi. Nah, ds sendiri itu kan jarak ya. Kalau kita punya jarak itu kan V kali T. Nah, ini kalau di D delta ya ini delta. Berarti di sini adalah V kali dt. Sehingga dm itu bisa Anda tulis ya, bisa Anda tulis dm itu adalah rho, dv-nya diganti A, ds-nya diganti dengan ini. Jadi rho AV dt. Rho AV dt ini. Dengan cara yang sama pada section titik 2 itu juga disajikan seperti ini untuk delta M-nya. Dengan mengasumsikan bahwa fluida itu adalah incompressible atau memiliki kepadatan yang sama atau massa yang sama, maka dm1 itu akan sama dengan dm2. Nah, kalau kita tuliskan seperti ini, dm-nya dimasukkan, dm1 dan dm2,
Karena rho-nya sama, air, katakanlah seperti itu, dalam waktu yang bersamaan, sehingga bisa dituliskan kembali. Nah ini, kita menemukan suatu hubungan antara dua titik itu, A1V1 sama dengan A2V2. Ini yang kita sebut sebagai continuity equation atau asas kontinuitas. Sekarang apa yang bisa kita ambil dari persamaan ini? Perhatikan di sini adalah V1, ini A1. Hubungan antara A dan V itu di sini V kecil kecepatan, itu adalah berbanding terbalik. Berbanding terbalik. Ya karena kita bisa menuliskan bahwa A1 itu sama dengan A2 kali V2 per V1. Jadi antara A1 dan V1 itu berbanding terbalik. Apa yang kita ambil dari persamaan ini? Kita manai apa? Ya tentu saja jika kita menginginkan, ini juga bisa Anda tulis V1 adalah A2 kali V2 per A1 ini. Berarti ketika suatu pipa itu menginginkan atau mengalami kecepatan yang tinggi, ya, kecepatannya yang besar, maka diharapkan luasannya itu adalah kecil. Karena berbanding terbalik. Ya, ini bisa Anda mempraktekkan kalau ada aliran air pada pipa yang besar dan pipa yang kecil dari sumber yang sama ya. Dari sumber yang sama. Anda misalnya ada tandon, Anda dikasih lubang, satu pipanya besar, satu pipanya kecil. Itu nanti alirannya itu yang pipa kecil lebih cepat. Ya contohnya Anda buka keran ketika mau berwudu gitu ya. Ketika Anda buka kerannya penuh, buka full, ini keran yang nggak ada saringannya ya, jadi dia loss gitu ya, itu alirannya cenderung lambat. Tapi ketika Anda bukanya sedikit, nah kecepatannya besar. Ataupun Anda bisa mencontohkan ketika Anda mau menyiram tanaman pakai selang air itu, Anda tekan itu selangnya, berarti kan volumenya kecil, nanti efek yang terjadi apa? Alirannya deras. Nah seperti itu. Oke, itu adalah asas kontinuitas. Ya. Nah sekarang, nah ini tadi bentuk A kali V itu yang kita sebut sebagai ini flow rate. Artinya itu ini istilahnya ini adalah laju air, laju volume air. Jadi laju volume airnya itu memiliki tetap ya. Jadi istilahnya adalah flow rate, volume flow rate. Ini yang kita sebut sebagai debit air. Jadi ekspresi A kali V yang di sini. Ya ini adalah ini. A kali V ini yang kita sebut sebagai ini. Ini V besar ya, volume. Nah, kalau sesuatu variabel dibagi dengan waktu itu kita sebut sebagai laju. Ya. Contoh, V itu adalah S per T. Ini kita sebut laju. Ya, laju jarak atau kecepatan. Ya. Kalau energi bagi waktu, ini laju energi yang kita sebut sebagai daya atau power. Ya. Ini laju sesuatu dibagi dengan waktu disebut laju. Ini laju aliran air atau volume tiap detik. Jadi kalau Anda bayangkan V per T itu setiap detiknya volume air yang datang berapa gitu ya. Nah, ini debit. Nah, kalau kita tulis Q sama dengan 2. Ini satuannya Q kan jelas. V per T, V itu volume meter kubik per second. Nah, ini. Jadi ketika Anda membayangkan ini, 2 meter kubik per second artinya setiap detik, setiap 1 detik itu akan menghasilkan volume 2 meter kubik. Bayangkan. 1 meter kubik itu apa artinya? Kalau volume 1 meter kubik, 1 meter kubik itu 1 meter kubik. 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 1 meter kubik itu 1
panjang bak air itu 1 meter, tinggi air itu 1 meter, dan lebar dari bak itu adalah 1 meter. Nih. Nah, 1 meter semua ini. Nah, ini itu adalah definisi ini. Volumenya 1 meter kubik. Jadi bak air yang cc-nya 1 meter itu volumenya 1 meter kubik. Berapa masanya ya? Anda bisa gunakan ini. M sama dengan rho kali V ya. Nah, ini kan rho-nya air yang 1000. Volumenya 1. Berarti ini adalah 1 ton. Nah, bayangkan. Volume 1 meter kubik air, bobotnya adalah 1 ton. Gitu ya. Nah, dengan demikian karena asas A kali V itu disebut debit air, maka asas kontinuitas bisa dituliskan dalam bentuk ini. Q1 sama dengan Q2. Nah, kalau Q1 sama dengan Q2, A kali V1, A kali V2, iya V di sini V kecil ya, bukan volume, ini kecepatan, beda dengan yang ini. Nah, ini volume, kalau yang ini kecepatan. Gitu ya. Oke, untuk area luasan itu kalau luas di sini ya tentu saja luas lingkaran gitu ya, lingkaran. Nah, kalau kita punya luas lingkaran ada dua bentuk ekspresi dari persamaan luasan, pakai jari-jari atau diameter. Esensinya antara jari-jari dan diameter sama-sama dikuadratin. Jadi ketika ini dimasukkan di sini, jadinya ini. Ini, karena di sini ada pi, di sini ada pi, coret gitu ya. Kemudian ketika ini dimasukkan di sini juga A-nya diganti dengan D juga jadinya nanti ini. Artinya apa? Ini. Antara jari-jari dan diameter itu tidak mempengaruhi nilai karena pada esensinya adalah sama gitu ya. Oke, yang kedua baru kita bahas tentang prinsip Bernoulli atau Bernoulli equation. Jadi prinsip Bernoulli ini membahas tentang energinya yang bersifat kekal, gitu ya. Jadi aliran air itu melakukan suatu perjalanan, entah itu kecepatannya melambat, nanti dia naik, kecepatannya turun, energi kinetik ketinggiannya naik, sehingga dia mengalami kenaikan energi potensial. Pada hakikatnya itu adalah bersifat kekal, di mana ini kerja atau usaha yang dilakukan oleh air setiap volumenya itu sebanding dengan kinetik dan potensialnya. Ya, sehingga bisa diekspresikan ini. Usaha itu sebanding dengan kinetik, ini kinetik dan ini adalah potensial. Ini per unit volume, berarti per volumenya. Ya. Nah, kalau kita jabarkan misalnya ada seperti ini air melakukan perjalanan dari posisi bawah sampai ke posisi atas, ya. Nah, jadi ketika di posisi 1 ada perubahan usahanya ya, usahanya dari kedua titik ini, posisi 1 dan posisi 2. Nah, posisi 1 kalau kembali kita ingat konsep usaha itu adalah F kali S kayak gini ya. Kalau dideltakan berarti ada ds. Pada titik 1 adalah ini F1 ds1. Pada titik 2 F2 ds2. Ini delta berarti ada selisih. Kinetik juga sama. Kinetik Anda masih ingat ya, setengah mv kuadrat. Nah, ini kalau ada dua titik berarti ini seperti ini ya ekspresinya. Kemudian energi potensial ini adalah EP atau U, ini adalah MGH. Ini ketinggiannya dituliskan dalam bentuk Y gitu ya. Nah, kemudian kalau kita jabarkan dari seperti ini, kemudian kita mengingat kembali. Nah, dulu awal konsep tekanan adalah F per A gitu ya. Berarti ini F ini diganti F
ganti F-nya diganti P kali A. Nah, jadinya ini. Ini juga sama. Kemudian DM-nya, nah, DM itu kan diambil dari rho. Rho adalah ini ya. Nah, kalau DM itu berarti DM itu sama dengan rho kali dV besar, volume. Nah, jadi ini jadinya ya. Kemudian, nah, volume sendiri, dV itu sendiri kan luas alas kali tinggi. Nah, gitu ya. Jadi ini ds-nya diganti dengan ini. A kali ds-nya. A kali ds-nya. Nah, ini adalah ini, dV. Nah, sehingga ketemunya jadinya kayak gini. Nah, kalau kita lihat, coba perhatikan ini penjumlahan itu ataupun pengurangan itu Anda lihat. Ini adalah satu kelompok seperti ini. Jadi kita punya 4 kelompok ini. Sama dengannya di sini. Ini sebelah kiri dan kanan. Dari keempat kelompok itu ada yang sama, yaitu V, dV. Sehingga ini bisa Anda hilangkan. Ini ya maksudnya dikalikan dengan dV ya, jadi hilang. Sehingga tinggal P1, P2, setengah rho V. Nah, ketika dikelompokkan bagian 1 dan bagian 2, ketemu bentuk seperti ini. Nah, ini yang kita sebut sebagai Bernoulli equation. Gitu ya, persamaan Bernoulli. Oke, jadi kalau sekali lagi kalau kita berbicara dengan aliran, berarti konsep yang Anda pegang adalah kontinuitas dan Bernoulli. Contoh kasus, water enter a house through a pipe with inside diameter 2 cm dengan tekanan gitu ya. Kemudian ada diameter pipa 1 cm yang dihubungkan ke second floor, lantai atas dengan ketinggian 5 meter. Di mana aliran kecepatan inlet itu di dasar ya, masukannya itu adalah 1,5. Hitunglah flow speed, kecepatannya, pressure dan volume di bedroom, berarti di lantai atas. Oke, sebagai ilustrasi misalnya saya punya ini 2 lantai, ini adalah lantai atas. Nah, ini lantai bawahnya kayak gini katakanlah gitu ya. Nah, ini lantai atas. Di sini ada ruangan bedroom. Kemudian pipa itu dihubungkan dari bawah naik ke atas. Nah, seperti ini katakanlah seperti itu ya. Nah, kemudian ini poin satunya. Jadi ini poin 1, ini poin 2. Nah, gitu ya, seperti itu. Kita lihat yang pertama yang diketahui ada diameternya ya, diameternya. Nah, ini water melalui sebuah pipa dengan diameter 2 ya. Jadi ini D1. D1-nya adalah 2 cm. Pressure-nya P1-nya adalah 4 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ya, kemudian ada pipa dihubungkan ke 2, berarti yang kedua itu di atas. Itu berarti D2 ya. D2-nya adalah 1 cm. Ya. Ketinggian. Oke, di sini Y1-nya adalah 0 karena dia di tanah. Y2-nya ini ketinggiannya di sini adalah 5 meter, berarti Y2-nya adalah 5 meter. Kemudian flow speed, kecepatan inlet di dasar ya, ini V1 berarti. Ada V1 sebesar 1,5 meter per second. Hitunglah flow speed pada lantai 2. Jadi yang ditanya itu V2-nya berapa, pressure 2-nya berapa, kemudian flow rate-nya, berarti Q-nya, debitnya. Oke, gitu ya. Mungkin Anda bisa mulai dengan persamaan kontinuitasnya dulu.
bahwa A1 V1 sama dengan A2 V2. A itu karena orientasinya diameter berarti D1 kuadrat kali V1 sama dengan D2 kuadrat kali V2. D1-nya 2 cm kuadrat. Kali V1-nya kita punya 1,5, 3/2. Kemudian D2-nya 1 cm kuadrat kali V2-nya. Oke, ini cm artinya kalau dalam bentuk sama dengan ini kesebandingan itu satuan harus sama ya, entah itu cm ataupun meter. Nah, ini kalau dikuadratkan 4 bagi 2, 2 berarti ini 6. Ya, kemudian di sini V2-nya langsung gitu ya. Nah, jadi V2-nya itu. Oke, 6 meter per second. Ya, betul. Kemudian yang kedua adalah mencari pressure. Lah itu kalau mencari pressure tekanan harus pakai kontinuitas ya berarti. Bernoulli. P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GY1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GY2. Y1 0. P1 kita punya 4 kali 10 pangkat 5 ditambah setengah rho air 1000 ruang 3. V1 kita punya ini kalau dikuadratin berarti 3/2 berarti 9/4 ya, sama dengan P2 ditambah setengah 10 pangkat 3 kali V2 nya kita punya 6 berarti 36 ditambah 10 pangkat 3 dikali 10 gravitasi. Y2 itu 5 meter berarti 5 di sini. Oke, kita buat ordonya 10 pangkat 3 berarti ini 400 kali 10 pangkat 3 ditambah ini 9/8 kali 10 pangkat 3 ya. Kemudian sama dengan P2. Ini 36 bagi 2 18 ya. 18 kali 10 pangkat 3 ditambah 50 kali 10 pangkat 3. Nah, ini sudah 10 pangkat 3 semua. Berarti ini 18 ditambah 50. 68. Pindah ruas ke sini. Berarti ini 400 dikurangi ditambah 9/8 ditambah tadi dikurangi ya. Dikurangi kalau 50 dan 18 dijumlahin pindah ruas kan mengurangi. Ini tadi 68 dikali 10 pangkat 3. Ini P2. Nah, gitu ya. Silakan nanti dilanjutkan caranya seperti itu. Dalam satuan ini adalah Pascal. Kalau flow rate-nya gimana? Berarti Anda ngambil debit. Salah satu data biasa. Misalnya Anda pakai yang pipa 1, berarti nanti kalau itu ada diameter kan berarti 1/4 pi D1 kuadrat kali ini kan A kali V-nya. Berarti itu V1. Nah, ini. Nanti ketemu meter per second pangkat 3. Oke, itu contoh penyelesaiannya. Silakan untuk example yang kedua Anda kerjakan kemudian nanti dikumpulkan gitu ya. Saya ingin melihat pekerjaan Anda sebagai bentuk pemahaman terhadap materi. Baik, sekian dari saya untuk hari ini. Untuk materi ini, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.